Lir ilir, tandure wis sumilir, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo basuh dodotira. Seringkali kita merasa ketika ingin berubah jadi lebih baik, ujiannya malah makin berat. Mau mulai bisnis jujur, saingannya main curang semua. Mau konsisten ibadah, kerjaan numpuk nggak karuan. Rasanya kok jalan yang benar, itu susah banget dilewati. Kalau kamu sedang merasakan itu, selamat. Kamu sedang menjalani fase lunyu-lunyu penekno. Dalam tembang lir-ilir yang kita bedah ini, Sunan Kalijaga memberikan metafora yang jenius. Memanjat pohon belimbing itu licin, lunyu. Belimbing itu simbol prinsip, simbol rukun Islam, simbol nilai-nilai kebaikan. Sunan Kalijaga tidak bilang, panjatlah karena itu mudah. Beliau bilang, lunyu-lunyu penekno. Meskipun licin, meskipun kaki sering tergelincir, meskipun tangan lecet, tetap panjat. Kenapa harus licin? Kenapa enggak dibikin tangga eskalator aja biar gampang sampai atas? Disinilah letak rahasia psikologi perkembangannya. Ternyata, licin itu adalah filter. Dalam sains modern, ada konsep yang namanya desirable difficulty atau kesulitan yang diperlukan. Otak kita, neuroplastisitas, justru berkembang paling pesat ketika kita menemui hambatan, bukan saat semuanya lancar. Saat kamu terpeleset, tapi memilih untuk bangkit dan manjat lagi, saat itulah mentalmu ditempa. Profesor Angela Duckworth dalam penelitiannya menyebut ini sebagai grit, ketangguhan. Orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang punya grit tinggi. Mereka yang tetap memanjat pohon yang licin itu demi tujuan jangka panjang. Leluhur kita memberikan bekal untuk memanjat yang licin ini adalah Rila, Legawa, dan Santosa. Rila itu ikhlas menjalani prosesnya. Legawa itu berbesar hati menerima capeknya. Santosa itu teguh pendirian. Tujuannya buat apa? Kanggo basuh dodotira. Untuk membersihkan pakaianmu. Ternyata yang membersihkan jiwa kita itu bukan cuma buah belimbing di puncak pohonnya. Tapi keringat dan perjuangan saat kita memanjatnya lah yang melunturkan ego, kesombongan, dan kemalasan kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini hidupmu terasa licin, susah dipegang, dan penuh tantangan, jangan turun. Itu tanda kamu sedang memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau jalanmu datar-datar saja, jangan-jangan kamu sedang tidak mendaki kemana-mana. Tetap semangat, lunyu-lunyu peneno. Berikut referensi bahwa kesulitan, licin itu baik untuk pengembangan diri secara ilmiah. 1. Konsep desirable difficulty and neuroplasticity. Science. Konsep desirable difficulty, kesulitan yang diinginkan, diperkenalkan oleh Robert Bjork. Belajar atau berkembang itu justru lebih efektif ketika prosesnya menantang, karena memaksa otak membentuk koneksi saraf baru, neuroplasticity, yang lebih kuat dibandingkan jika prosesnya terlalu mudah. Referensi, Bjork, R.A., 1994. Memory and Meta-Memory Considerations in the Training of Human Beings. 2. Konsep grit, ketangguhan. Science, Angela Duckworth membuktikan bahwa prediktor kesuksesan nomor 1 bukanlah EQ atau bakat, melainkan grit. Perpaduan antara hasrat, passion, dan kegigihan, perseverance, untuk tujuan jangka panjang, persis seperti pesan, tetap memanjat meski licin. Referensi, Duckworth, A.L., 2016. Grit, The Power of Passion and Perseverance, Scribner, 3. Konsep antifragile, Science, Nassim Nicholas Taleb, memperkenalkan konsep antifragile. Berbeda dengan tahan banting, resilient, yang hanya bertahan saat ditekan, antifragile adalah sesuatu yang justru menjadi lebih baik, lebih kuat ketika mendapatkan tekanan atau kekacauan. Jiwa manusia didesain untuk menjadi anti-fragile lewat ujian hidup. Referensi, Taleb, N.N., 2012. Anti-fragile, things that gain from disorder,